Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu yang bertema fenomena atau kasus yang berkaitan dengan perkembangan remaja dan bagaimana solusi pendidikan dalam menanggapi kasus tersebut. Fenomena atau kasus yang berkaitan dengan pengembangan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa, karena pada fase ini remaja secara fisik telah mengalami perkembangan sebagaimana layaknya orang dewasa. Dan perkembangan fisik ini selanjutnya mengarahkan remaja kepada pembentukan dan pencarian identitas dirinya. Perkembangan fisik membuat remaja merasa dirinya telah dewasa dan harus mendapat peran yang sama sebagaimana orang dewasa dalam membuat keputusan, menentukan kegiatan, menentukan tempat sekolah, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, perkembangan fisik yang telah matang pada remaja tersebut tidak diikuti dengan kematangan emosi, kognitif, dan ranah psikologis yang lain, sehingga pada para orang dewasa masih menganggap mereka sebagai anak-anak yang membutuhkan pengasuhan bukan dukungan, yang membutuhkan perlindungan bukan bimbingan, dan membutuhkan sosialisasi bukan pengarahan. Hal ini juga identik dengan kata pemberontakan. Dalam masalah psikologi, hal itu disebut dengan trauma and stress karena banyaknya goncangan-goncangan dan perubahan-perubahan yang cukup radikal dari masa sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temukan masalah-masalah yang dapat menghambat tugas perkembangan remaja. Di antaranya berupa masalah fisik, sosial, moral, ekonomi, dan kognitif. Contohnya, pelajar yang terlibat dalam tawuran atau remaja yang membolos sekolah untuk bermain dengan temannya. Semua masalah ini harus dicarikan solusi dan diperlukan bimbingan bagi remaja. Salah satu tugas perkembangan remaja yang harus dilalui adalah mampu berpikir secara lebih dewasa dan rasional, serta memiliki pertimbangan yang lebih matang dan menyelesaikan masalah. Mereka harus mampu mengembangkan standar moral dan kognitif yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan menjamin konsistensi dalam membuat keputusan dan bertindak. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, moral, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Jean Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi. Memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada gradasi abu-abu di antaranya. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas atau saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Dalam menjalani tahap perkembangan kognitif ini, remaja sering mengalami banyak hambatan atau masalah, sehingga tugas perkembangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hambatan tersebut diantaranya konflik yang timbul antara remaja dengan sekolah, orang tua, maupun lingkungan. Selain itu, masih sangat banyak remaja yang belum mampu sepenuhnya mencapai tahap perkembangan kognitif operasional formal ini. Sebagian masih tertinggal pada tahap perkembangan sebelumnya, yaitu operasional konkret, di mana para pola pikir yang digunakan masih sangat sederhana dan belum mampu melihat masalah dari berbagai dimensi. Contoh kasusnya, seorang remaja putri menenggak obat serangga karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP. Remaja 15 tahun itu meninggal pada Rabu 10 April
tanggal 9 April 2013, Rani kembali mengamuk dan memprotes orang tuanya yang menurut dia tidak adil karena tidak menyekolahkan dia. Seperti sebelum-sebelumnya, Rani mengancam minum racun serangga. Kedua orang Rani tidak menghiraukan ancaman itu. Hande malah pergi ke kebun dan meninggalkan Rani yang masih mengamuk. Kali ini Rani membuktikan ancamannya minum racun serangga jika orang tuanya tidak mendaftarkan dia ke sekolah seperti teman-temannya. Rani ditemukan dalam keadaan lemas oleh keluarganya. Mereka langsung melarikannya ke rumah sakit. Namun setelah 12 jam dirawat, dia menghembuskan nafas terakhirnya pada dini hari tadi. Menurut keluarganya, Rani mengaku sering merasa malu dan minder karena semua temannya bisa mengenyam pendidikan di sekolah umum. Dia pernah didaftarkan di SMP terbuka, namun Rani merasa malu karena SMP terbuka itu tidak seperti sekolah umum. Andi dan Nasir yang menjadi petani kelapa sawit mengaku tidak mampu membiayai pendidikan semua anaknya. Mereka memutuskan Rani tidak melanjutkan pendidikan agar kakak-kakaknya bisa menamatkan pendidikan. Anda tidak menyangka putri keempat dari 7 bersaudara itu nekat mengakhiri hidup. Saya bingung dan tidak bisa berbuat banyak sebagai orang tua. Tentu kami ingin semua anak kami bisa sukses dan berpendidikan. Tapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, ya jadinya seperti ini, ujar Hande yang mengaku merasa sangat bersalah. Jenazah Rani kini sudah dibawa pulang ke rumah keluarga di Dusun Tondro 5, Kecamatan Matakali, Pulau Wali Mandar. Rencananya dia akan dimakamkan siang ini. Faktor penyebabnya. Yang pertama, kurang tepatnya pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang cenderung memperlakukan remaja sebagai anak-anak sehingga remaja tidak memiliki keleluasan dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usia dan mentalnya. Orang tua terlalu memanjakan remaja sehingga apabila keinginannya ada yang tidak terpenuhi, maka remaja tersebut akan marah. Realisasian rasa marah itu berkaitan erat dengan emosional dan kognitif remaja. Apabila remaja lebih memilih emosinya daripada kognitifnya untuk menyelesaikan masalahnya, maka alternatif yang buruklah yang akan diambilnya. Yang kedua, kurangnya peran sekolah dalam membentuk kepribadian remaja. Sekolah merupakan rumah kedua setelah rumah orang tua, di mana remaja diajarkan ilmu, norma, dan nilai-nilai. Rendahnya kemampuan kognitif remaja dapat disebabkan oleh sekolah yang kurang merangsang perkembangan kognitif remaja. Remaja kurang mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan orang-orang lebih berpengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, remaja juga kurang mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan opininya. Kurangnya kebutuhan terhadap faktor inilah yang dapat menghambat perkembangan kognitif remaja. Solusi penyelesaian kasus. Yang pertama, melakukan metode pembelajaran yang mengaktifkan remaja untuk memecahkan masalah. Pembelajaran seperti ini dapat diajarkan di sekolah, yaitu dengan menggunakan metode pengajaran berbasis problem solving. Guru memberikan beberapa contoh permasalahan kepada siswa, kemudian masalah tersebut harus dianalisis dan diselesaikan oleh siswanya. Dengan dibiasakannya pembelajaran seperti ini, maka kemampuan kognitif remaja dapat meningkat. Yang kedua, banyak membaca buku. Buku adalah sumber informasi. Dengan membiasakan remaja membaca buku, maka pengetahuan yang didapat remaja akan semakin banyak. Dari sinilah remaja dapat